Kadang Tuhan mengambil sesuatu untuk menyelamatkanmu dari kehancuran. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Boleh katakan amin. Saudara, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan mimpi yang telah lama diperjuangkan. Saat itu terjadi, seringkali kita bertanya, Tuhan, mengapa Tuhan mengambil ini itu daripada kehidupanku? Namun Alkitab mengajarkan bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman. Ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu diambil karena Dia sedang menyelamatkan kita dari kehancuran yang belum kita lihat. Apa yang kita anggap sebagai kerugian hari ini bisa jadi adalah perlindungan Tuhan bagi masa depan kita. Mari kita bahas. Yang pertama, Tuhan melihat bahaya yang tidak kita lihat. Sebagai manusia, kita hanya melihat hari ini. Tetapi Tuhan melihat akhir dari perjalanan hidup kita. Kadang kita memohon agar satu pintu tetap terbuka. Sementara Tuhan menutupnya karena Dia tahu ada bahaya di balik pintu yang satu itu. Seperti seorang ayah menarik tangan anaknya sebelum tertabrak kendaraan. Anak itu mungkin menangis karena tidak mengerti. Tetapi sang ayah tahu apa yang tidak dilihat anaknya. Begitu pula Tuhan. Amsal 3:5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Boleh katakan amin. Yang kedua, kehilangan bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Yusuf kehilangan kebebasannya. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Secara manusia, hidup Yusuf tampak hancur. Tetapi justru melalui kehilangan itulah Tuhan sedang membawa Yusuf menuju istana Mesir untuk menyelamatkan banyak orang. Kalau Yusuf tetap tinggal nyaman di rumah ayahnya, mungkin Yusuf tidak pernah menjadi penguasa Mesir. Kadang Tuhan mengubah arah hidup kita melalui kehilangan. Apa yang tampak seperti akhir ternyata adalah awal dari rencananya yang lebih besar dan lebih luar biasa. Yang ketiga, Tuhan lebih peduli keselamatanmu daripada kenyamananmu. Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Kadang Dia berkata tidak karena Dia mengasihi kita. Ada hubungan yang gagal karena Tuhan tahu hubungan itu akan menghancurkan imanmu. Ada pekerjaan yang hilang karena Tuhan tahu pekerjaan itu akan menjauhkanmu dari keluarga dan dari Tuhan. Ada bisnis yang bisa jadi gagal karena Tuhan sedang membentuk karaktermu sebelum memberikan berkat yang lebih besar kepadamu. Kasih Tuhan bukan hanya memberi, tetapi juga melindungi. Yang keempat, belajarlah percaya saat belum mengerti. Iman bukan berarti kita selalu memahami semua alasan Tuhan. Iman berarti tetap percaya meskipun kita belum melihat jawabannya. Ayub kehilangan hampir seluruh miliknya. Namun pada akhirnya ia berkata, di Ayub 1:21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya dengan luar biasa. Saudara, mungkin hari ini ada sesuatu yang telah hilang dari kehidupanmu. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkanmu. Bisa jadi justru tangan Tuhan sedang menarikmu keluar dari jalan yang akan membawa kepada kehancuran. Percayalah, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa tujuan. Jika Dia menutup satu pintu, Dia sedang menjaga kita dari pintu yang salah. Jika Dia mengizinkan kehilangan, Dia mampu menghadirkan pemulihan yang lebih indah pada waktunya. So, tetaplah setia, karena Tuhan yang mengizinkan kehilangan adalah Tuhan yang juga sanggup memulihkan dan membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.